Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul idza salashan zahiran wa batinan wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada faj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil balligh maqasidana Antal alimu wa qad wajadtu ya amali ila rajai ka wajhan sa'ilan wa yada. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha wa ma takilna ila tadbiri anfusina fannafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil ila rajai thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawa masitri li abada. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat banyak rezeki. Kencang bener yang banyak rezeki. Bapak Ibu sekalian, bisa hadir di masjid itu adalah nikmat Allah yang utama. Enggak sedikit saudara kita sehat tapi tidak bisa hadir ke masjid, betul? Enggak sedikit saudara kita yang luang waktu tapi tidak hadir di masjid. Enggak sedikit saudara kita yang banyak rezekinya, banyak duitnya, tapi tidak hadir di masjid. Maka hadir di masjid ini adalah bagian dari nikmat. Alhamdulillah. Sekarang saudara-saudara kita yang di Mekah, di Madinah lagi melaksanakan rangkaian ibadah haji.
Saya mau ngomongin haji biar nanti ilmu haji kita pelajari dan ilmu itu nuntut sama kita. Lah gua dipelajarin doang, lu kagak pergi-pergi gitu kan? Ya udah, mudah-mudahan Allah kasih amin ya robbal. Ibadah itu ada ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Ada ibadah yang waktunya tidak ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Yang ketiga, ada ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Ada berapa tadi? 1. Ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Yang kedua, ada ibadah yang waktunya tidak ditentukan, tempatnya juga tidak. Yang ketiga, waktunya ditentukan, tempatnya juga. Yang pertama, waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Ibadah apa itu? Udah kenceng salah. Sabar ya. Enggak, kalau ngaji pagi udah menjelang siang begini emang hawanya satu ngantuk, kedua gerah gitu ya, ketiga pengen cepat pulang. Benar apa benar? Itu duduknya geser-geser mulu. Bapak kalau mau selonjoran nggak apa-apa, legain. Waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Sholat waktunya ditentukan nggak? Ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya, ada waktu. Boleh nggak sholat zuhur di waktu asar? Boleh kalau lagi musafir ya. Namanya jamak takhir. Boleh nggak sholat isya di waktu maghrib? Boleh kalau lagi musafir, namanya jamak takdim. Boleh nggak sholat zuhur di masjid? Sholat zuhur di musola, sholat zuhur di rumah, sholat zuhur di lapangan, tempatnya tidak jadi ibadah sholat waktunya ditentukan, tempatnya tidak yang penting syarat sahnya sholat terpenuhi, tempatnya bersih dari hadas, dari najis. Yang kedua, waktunya tidak ditentukan, tempatnya juga tidak ditentukan. Ibadah apa itu? Ibadah apa itu? Baca sholawat Nabi. Baca sholawat kepada Rasulullah waktunya ditentukan enggak? Kapan aja. Tempatnya ditentukan enggak? Di mana aja. Kecuali di WC kagak boleh. Di masjid boleh baca sholawat, di musola boleh baca sholawat, di rumah boleh baca sholawat, di lapangan boleh baca sholawat,
Di mobil boleh baca sholawat, lagi bawa motor boleh baca sholawat, dimanapun boleh baca sholawat kecuali di WC. Waktu zuhur boleh baca sholawat, sore-sore boleh baca sholawat, malam boleh baca sholawat, tengah malam boleh baca sholawat, subuh boleh baca sholawat, kapan aja boleh baca, waktunya tidak ditentukan. Yang ketiga, waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Ibadah apa itu? Mau haji, mau setor. Waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Kapan pelaksanaan ibadah haji waktunya? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan sama Allah, mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi selesai Ramadan, selesai Lebaran, itu sudah masuk waktu untuk rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Walaupun ibadah haji itu waktunya hanya 4 hari maksimal. Hukum haji apa? Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang, karena ibadah haji termasuk dalam rukun. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi. Wajib bagi yang mampu. Kapan kewajiban bagi yang mampu itu untuk bisa melaksanakan kewajiban haji? Contoh, kita punya duit 200 juta. Amin nggak Pak? Tapi kita belum punya mobil. Kalau rumah biar kata kecil-kecil buat tinggal ada. Beli mobil dulu apa setor haji dulu? Yang benar. Nih ngomong kencang setor haji dulu karena duitnya belum megang. Kalau duitnya udah megang mah kagak tahu dah. Kalau kita sudah memiliki kemampuan tapi kita tidak melakukannya, maka sejak saat itu sampai kita melaksanakan haji, kita punya dosa terhadap kewajiban haji. Na'udzubillah min. Emang syarat haji apaan? Syarat wajib haji. Ada yang tahu syarat wajib haji? Yang tahu dapat hadiah. Angkat tangan. Syarat wajib haji. Ada yang buka Google. Yang pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal, keempat merdeka, yang kelima mampu. Itu syarat wajib haji. Yang pertama Islam, kita sudah Islam belum? Yang kedua balik, kita udah balik belum?
Yang ketiga berakal. Kita punya akal enggak? Ada yang enggak? Kalau enggak kewajiban haji. Jadi kalau termasuk syarat sholat itu juga berakal. Jadi kalau nggak mau sholat, ya jangan punya akal. Kita merdeka nggak? Kita mampu nggak? Nah, tinggal yang kelima, mampu apa enggak. Kalau sudah mampu, maka terkena kewajiban tapi kalau belum mampu, belum terkena kewajiban haji. Sekarang rukun haji. Ada berapa rukun haji? Ayo maju ke depan. Dapat duit 50.000. Jangan buka Google dong. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Itu rukun haji. Ihram apa sih ihram? Itu niat. Apa kon? Foto dulu. Buruan. Udah ya? Udah jam 9 ini, kesiangan enggak? Ihram adalah niat dengan pakaian khusus yang dikenakan ketika kita memulai ibadah haji. Pakaian ihram bagi laki-laki itu pakaian kain putih, ya, cuman 2 helai. Sementara bagi perempuan itu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah ihram. Ihram itu niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saudara-saudara kita yang lagi di Mekah udah mulai niat belum melaksanakan ibadah hajinya? Belum. Karena rata-rata haji orang Indonesia itu haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji. Nanti mereka itu mayoritas mulai niatnya pada hari ke-8 Zulhijjah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah nanti saudara-saudara kita akan diangkut ke Arafah. Nah, disitulah mereka niat melaksanakan ibadah haji. Ketua DKM lagi di sono nih, Kiai Fatur Rahman lagi di sono. Jadi mereka di sana belum mulai niat haji, kecuali yang melaksanakan ibadah haji ifrad. Tapi ifrad juga sekarang masih jauh ke waktunya wukuf. Biasanya kalau yang ifrad itu udah tinggal beberapa hari wukuf, baru niatnya niat ifrad. Tanggal 8 niat ihram, sejaku niat melaksanakan ibadah haji. Nah, di situ mulai tuh niatnya. Kemudian diangkut ke Arafah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Selesai wukuf, begitu menjelang waktu maghrib, selesai ini wukuf. Setelah sholat maghrib diangkut lagi ke Muzdalifah untuk mabit. Apa itu mabit?
nginop. Mabit itu tibang berhenti aja sebentar, udah boleh. Tapi kebanyakan nanti diangkutnya lagi setelah tengah malam. Jadi mabit di Muzdalifah, setelah tengah malam diangkut lagi menuju Mina. Udah berapa tuh rukun haji? 2. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf. Setelah sampai di Mina, kalau Muzdalifah kemudian lontar jumroh, itu nanti tidak masuk dalam bagian rukun haji, tapi itu bagian dari wajib haji. Kalau di dalam haji ada rukun haji, ada wajib haji. Kita lagi ngomongin rukun. Selesai wukuf, diangkut ke Muzdalifah, dari Muzdalifah diangkut ke Mina, dari Mina nanti ada rangkaian lontar jumroh. Setelah itu balik ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah itulah yang disebut dengan tawaf rukun. Selesai tawaf ifadah, kemudian sa'i, baru selesai rangkaian ibadah haji. Itu rukun haji. Ada yang namanya wajib haji. Apa wajib haji? Yang pertama tadi ihram dari mikot. Tempat mikot bagi jamaah haji Indonesia itu di maktab, di hotelnya. Jadi tadi tuh mau melaksanakan niat ihram dari mana? Di hotel sudah niat. Itu tempat mikot. Karena jamaah sudah ada di Mekah. Kemudian wajib haji apa? Wukuf di Arafah itu sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Itu juga bagian dari wajib haji. Ada lagi bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Kemudian bermalam di Mina, kemudian melempar jumroh, kemudian mencukur rambut atau memendekkannya. Ada juga menyembelih, ada juga tawaf wada. Itu adalah bagian dari wajib haji. Bapak Ibu sekalian, maka ibadah ini tidak bisa dilakukan di tempat lain. Kan tadi ada ibadah yang ditentukan waktunya, juga ditentukan tempatnya. Nggak bisa, wah waktunya sudah masuk waktu haji, tapi tempatnya kita hajinya di ujung kulon, bisa nggak? Enggak. Bagaimana kalau kita hajiannya di Turki sambil jalan-jalan? Kagak boleh. Waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Kapan waktunya haji? Tadi al-hajju ashhurum ma'lumat, rangkaiannya dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di mana tempat melaksanakan ibadah haji? Di kota suci Kalau di Madinah bukan tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Di Madinah itu tempatnya kita ziarah kepada Rasulullah, ziarah ke makam para sahabat Rasulullah. Di sana ada tempat-tempat mustajab, ada yang namanya Masjid Nabawi, ada yang namanya Raudhah dan lain sebagainya. Itu di Madinah. Pelaksanaan ibadah hajinya tetap di kota suci Makkah. Waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Terus bagaimana kita yang sekarang masih ada di Indonesia?
Kita belum punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena belum ada kemampuan. Apa yang bisa kita kerjakan? Banyak. Kalau saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan, mereka bisa berangkat ke tanah suci. Sementara kita belum memiliki kemampuan, kita masih ada di sini. Apa yang bisa kita kerjakan? Banyak. Begitu masuk bulan Zulhijjah, ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'toinakal fasolli li rabbika inna syani'aka. Jadi kurban adalah bagian dari perintah Allah. Kapan pelaksanaan ibadah kurban? Waktunya ditentukan. Kapan? Mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Zul. Tempatnya ditentukan enggak? Enggak. Mau motong kurban di masjid boleh enggak? Kagak boleh. Di halaman masjid, masa motong kambing di masjid? Maka bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Insya mau korban nggak? Insya mau motong apa? Boleh motong ayam, boleh. Waduh, Pak Ustadz, saya mah belum cukup duitnya buat beli kambing, ada juga buat beli ayam. Beli, potong ayam, dagingnya bagiin sama tetangga. Orang mampunya baru ayam, siapa tahu tahun depan bisa kebeli Sekarang ada rezekinya buat beli kambing, potong kambing. Niat korban boleh, niat korban wajib, boleh juga niat korban Man kana lahu sa'atun falam yudohi, kata Nabi, fala yuqarribanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, tapi dia tidak mau melaksanakannya, fala yuqarribanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Laksanakan ibadah kurban sesuai dengan kemampuan tadi. Usahakan, Bapak Ibu tolong diusahakan. Mampu beli kambing, beli kambing korban. Mampu beli sapi, silahkan beli sapi buat korban. Saya mah nggak mampu, mampunya cuman beli ayam. Beli ayam untuk menjadi untuk pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita, gitu ya. Emang boleh korban ayam? Iya, biar dikata tidak masuk dalam bagian korban, tapi kita mau bersedekah dengan memotong ayam. Gak apa-apa, ditarbiyah buat pendidikan boleh. Bagiin dagingnya sama tetangga. Insya. Apa fadilahnya orang berkurban? Fi kulli sya'ratin hasanah, di setiap bulu hewan kurban ada satu kebaikan. Ada yang udah pernah ngitung bulu kambing? Kurang kerjaan. Saking banyaknya fadilah keutamaan ibadah kurban, kata Nabi, fi kulli sya'ratin hasanah, setiap lembar bulu hewan kurban satu Ada berapa itu lembar bulu kambing? Gak bisa kita hitung, sebanyak itulah kebaikan yang kita dapat. Alhamdulillah.
Begitu kita beli kambing terjadi tawar menawar, kalau bisa jangan pakai ditawar. Maka uang yang kita belikan untuk membeli hewan kurban akan Allah ganti 10 hingga 70 kali lipat. Dibawa kambing dari rumah, beli kambing, setiap langkah Allah catat 10 kebaikan. Allah hilangkan 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat. Pulang bawa kambing, setiap langkah lagi-lagi dicatat oleh Allah. Itu kambing direbahin mau dipotong, di bawah kambing 7 lapis bumi ke bawah, binatang-binatang yang ada di dalamnya mendoakan orang yang berkurban. Begitu dipotong keluar darahnya, setiap tetesan darah akan menjadi pahala bagi orang yang berkurban. Dikulitin dagingnya, dibagi-bagi, setiap satu suap yang dimakan oleh saudaranya menjadi kebaikan bagi yang berkurban. Banyak nggak tuh pahalanya? Jangan kita tinggalkan kalau kita punya rezeki untuk bisa insya maka akan kita dapatkan keberkahan kalau kita mau berkorban. Jadi buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan rangkaian ibadah haji di kota suci Mekah. Buat kita yang belum berangkat, bisa melakukan ibadah lain yang bisa dikerjakan, ibadah yang ditentukan waktunya, yaitu ibadah kurban. Walaupun tempatnya tidak ditentukan, boleh di mana saja. Kita mau korban di kampung dewek, boleh. Kita mau korban di tempat mertua, boleh. Kita mau korban di tempat tetangga yang banyak orang susah di sana, boleh. Ya. Jadi kita niatkan, kita azamkan, kalau Allah kasih rezeki, kita mau beli hewan insya bener nih. Mudah-mudahan azam kita, niat kita Allah kabulkan. Allah kasih rezeki sama kita semua. Nih kalau yang hadir di sini ada 200-300 orang, semuanya motong kambing, alhamdulillah. Jangan ini mah gerendeng aja, kagak kebagian daging, lu korban kagak. Ya kebagian syukur alhamdulillah. Kalau kagak kebagian jangan ya, rezeki nggak akan tertukar ya, insya Allah. Itu saja Bapak Ibu sekalian, sebagai motivasi buat kita, dan kita selalu berdoa berharap sama Allah. Jangan pernah putus harapan. Ya saya mah umurnya udah 60 tahun belum setor haji. Kalau besok dapat rezeki 200 juta, saya setorin haji, daftar tunggunya 30 tahun. Sekarang umurnya 60, berarti berangkat ntar umur 90. Emang masih bisa? Udah setor mah setor aja ya. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu, nggak ada yang susah buat Allah mah ya, begitu insya. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan bilang begini, ya boro-boro buat setor haji, buat makan aja susah udah terus hidupnya. Jangan ya, jangan lagi nanti ditanya, Mpok nih tahun ini korban nggak, motong kambing nggak. Jangan bilang boro-boro motong kambing, motong ayam aja kagak. Jangan. Allah maha kaya. Kalau Allah punya mau, besok Allah kasih rezeki, bisa apa enggak? Sangat bisa ya.
Yang penting kita tetap menyandarkan keinginan kita kepada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan zikir tauhid. Ini udah lama nih pada kagak baca zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hu Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami' awliya'illah wa ashfiya'illah khususan sadatina al-alawiyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruwai masyad zikri wa ta'wid Sayyid Umar bin Isa Baruk wa Samarqandi wa Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Lattas wa Sya'ali bin Abdullah Barash wal Habib Insya bin Muhammad al-Abshi wal Habib Ali bin Hasan al-Lattas wal Habib Ali bin Husain al-Lattas wa Syahmad bin Abdul Qadir Banshin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Ba Mashmus wa Syekh Mu'alim Syafi Hadami bin Salih Raidi wa Syekh Haji Muhammad Mansur bin Abdul Hamid wa Syekh Haji Saifuddin Amsir bin Amsir wa Syekh Haji Muhammad Ahya al-Ansari wa jami'i masyayikh dzikri wa tauhid أينما كانوا وهلت ثروهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي الحمد لله غفور للعالمين
والعبد والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا بأننا اقترفنا